Pemirsa Intens Investigasi, kisruh mengenai hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Dalam proses persidangan yang masih berlangsung, masing-masing pihak dikabarkan memiliki pandangan dan keinginan sendiri terkait pola pengasuhan anak. Perbedaan sikap tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik. Namun, hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh proses penyelesaian perkara masih menjadi kewenangan majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Melihat polemik yang terus berkembang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komnas Anak turut memberikan perhatian. Lalu seperti apa saran KPAI dan Komnas Anak di tengah konflik Ruben Onsu dan Sarwenda yang masih memanas itu? Benarkah kedua lembaga tersebut mengimbau agar Ruben Onsu dan Sarwenda tetap menjalin komunikasi yang baik demi memastikan tumbuh kembang anak-anak mereka? Lalu benarkah anak juga jangan dilibatkan dalam konflik ataupun dijadikan objek perselisihan yang berpotensi mempengaruhi kondisi psikologisnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh mengenai hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda masih terus berpolemik. Dan proses persidangannya pun masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di tengah bergulirnya perkara tersebut, masing-masing pihak disebut masih mempertahankan keinginan dan argumentasinya terkait pengasuhan anak. Menanggapi situasi ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komnas Perlindungan Anak turut angkat bicara. Sebetulnya simpel ya, saya berkali-kali katakan sama rekan-rekan media, kalau memang kita sayang sama anak kita, apapun masalahnya antara orang tua itu dibuang dulu. Fokus kepada kepentingan anak. Kepentingan anak apa sih? Tercukupi kehidupannya, pendidikannya, kasih sayangnya yang terutama. Ayo dong sama-sama bersatu untuk memberikan kasih sayang utuh kepada anak. Itu aja. Makanya saya akhirnya jadi mencurigai ada apa kok ini problem ini tidak bisa terselesaikan. Menurut saya sesuatu hal yang mudah kok sebetulnya. Jangan sampai juga ya, ini kan kalangan selebritis. Pesan saya jangan juga sampai ini memanfaatkan berita ini terus beredar di sosial media, di TV dan sebagainya untuk mendongkrak kepopuleran mereka atau meraih sesuatu demi populernya mereka, tapi melupakan hanya anak sebetulnya. Komnas Perlindungan Anak fokus bagaimana sebetulnya pemenuhan hak anak. Sebetulnya itu, karena walaupun nanti sekali lagi berpindah ke Ruben, haknya anak tetap harus mendapatkan kasih sayang utuh, waktu, perhatian, kemudian hak pendidikan, sekolah dan sebagainya gitu. Itu paling penting sih. Maksud saya, ini kan menurut saya bukan hal yang sulit untuk dibicarakan sebetulnya. Bukan hal yang sulit untuk dimediasikan. Nah, akhirnya saya berpikir ada apa ini berita ini 5 bulan ada ya, 5 bulan belum selesai. Ayo dong, sekali lagi pikirkan juga anak dan buktikan kalau memang kita sayang sama anak, ya kita harus fokus pada anak. Anak itu lahir melalui ibu. Artinya apa? Anak itu bukan barang yang ingin dimiliki, bukan barang dia. Let's say katakanlah sampai umur berapa mau dimiliki, karena nanti dia dewasa,
dia nikah, dia pergi lagi ke suaminya kalau anaknya perempuan ya, seperti itu. Justru yang paling penting adalah hari ini untuk Ruben dan Sarwenda, perlihatkanlah kalian berdua sebagai orang dewasa yang bijak, sebagai orang tua yang bijak. Itu nanti akan di-capture anak-anak. Ingat loh. Dan mereka akan capture itu nanti bisa dibawa sampai dewasa. Jadi hari ini berikan kasih sayang utuh, buang semua masalah-masalah orang dewasa, fokus sayangi anak-anak. Justru hari ini kalian berdua memperlihatkan ternyata orang dewasa begini ya. Saling rebut, saling apalah dan sebagainya. Itu nanti yang di capture anak-anak, ingat itu bisa dibawa sampai mereka dewasa. Makanya sekali lagi anak itu bukan properti yang harus dimiliki. Jadi sebetulnya kita nggak ada terlalu perbedaan jauh antara anak dimiliki ya. Kecuali mungkin nanti terbukti ekstrim ya, ada sesuatu hal yang ekstrim dikatakan bahwa satu pihak itu memang benar-benar nggak layak untuk mendidik anak. Seperti itu. Kalau ada isu atau ada yang ekstrim sehingga salah satu pihak ya, misalnya eksploitasi juga nggak diperbolehkan. Atau yang lainnya seperti itu. Iya, jadi makanya dari awal kan kami sebetulnya ingin mendorong mudah-mudahan karena ada mediasi ya di pengadilan, mudah-mudahan di mediasi itu kedua belah pihak memiliki akses yang sama untuk mengasuh ya. Kedua belah pihak memiliki hak ya untuk bisa bertemu dengan orang tua. Karena kebutuhan anak itu sebetulnya terkait kasih sayang, terkait kedekatan, kelekatan gitu ya. Nah ini sebetulnya kedua belah pihak ini diharapkan mampu dan bisa memberikan kasih sayang. Artinya tidak saling menyandra, tidak saling saling menjelekkan antara satu dengan yang lain ya. Karena anak-anak ini kan butuh figur ibu, figur bapak gitu ya. Walaupun dalam situasi bercerai tapi setidaknya soal kasih sayang itu kan dimanapun bisa diberikan gitu ya, untuk apapun. Ya saya kira kedua orang tua ya ketika mendatangi KPAI betul punya komitmen yang sama kayak Laksana gitu ya. Bagaimana memberikan perhatian penuh kepada anak, bagaimana memastikan tumbuh kembang anak bisa berjalan secara baik, bagaimana kebutuhan anak yang semakin dia dewasa, semakin dia besar, tentu kebutuhannya tentu semakin meningkat gitu. Saya kira kedua orang tua tentu berpikir arah sana. Nah oleh sebab itu saya berharap jangan sampai perdebatan publik atau perdebatan netizen itu yang tersisa adalah perselisihannya gitu. Bukan melihat bagaimana kepentingan terbaik bagi anak, bagaimana mendengarkan suara anak, bagaimana perasaan anak misalnya ketika ada pro dan kontra ya, antara orang tua dan bapak dan ibunya, dan termasuk juga dukungan para netizen di masing-masing pihak gitu ya. Nah saya kira tentu ini dampak-dampak panjang dari situasi perceraian ya, di mana ketika diumbar ke publik ya tentu ada dampaknya terutama kepada Ananda ya, yang saya kira saya berharap dengan cara menahan diri ya oleh Pak Sarwenda atau mungkin sebaliknya atau kedua-duanya tentu ini akan lebih baik ya, untuk memperhatikan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Tapi berarti Pak artinya langkah untuk membatasi konsumsi publik ini sudah tepat ya demi melindungi anaknya itu sendiri. Ya karena kan ini kan wilayah privat ya, wilayah keluarga yang dimana dinamikanya tentu tidak mudah gitu ya, apalagi dampak perceraian gitu ya. Ya kita berharap masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan tumbuh kembang anak ini berjalan secara baik. Kemudian kalau memang nanti hasil mediasi misalnya berbagi waktu untuk mengasuh gitu ya, saya kira ini dijalankan gitu ya. Bahkan nanti seperti apa teknisnya diatur gitu ya, apa kewajiban para pihak gitu ya. Nah dan saya berharap juga dukungan keluarga besar ya untuk memastikan agar Ananda ini tetap dalam pengasuhan yang maksimal gitu ya. Jadi
ya lagi-lagi saya kira karena ini adalah isu keluarga dan lebih khusus isu anak, saya kira yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang. Saya kira lebih baik ya kita berpikir ke arah sana gitu ya, dibandingkan kita umbar ke publik ya yang tadinya rahasia anak yang seharusnya menjadi konsumsi kedua belah pihak ya, yang mana rahasia anak ya tentu kalau diumbar ke publik misalnya itu ini akan berdampak jangka panjang gitu ya. Nah oleh sebab itu saya mohon sekali lagi ya baik Mas Ruben maupun Pak Sarwenda ya, yuk kembali melihat buah hati mereka gitu ya. Karena secara fakta ya tidak bisa dihindari ini adalah hasil pasangan yang walaupun sudah bercerai ya, tapi ya tadi tidak ada istilahnya mantan anak gitu ya, walaupun ada istilah mantan istri atau mantan suami. Persoalan mengenai hubungan Ruben Onsu dan anak-anaknya juga ikut menjadi sorotan. Banyak warganet mempertanyakan alasan Ruben Onsu yang disebut tidak langsung mendatangi rumah Sarwenda untuk bertemu dengan kedua putrinya. Menanggapi pertanyaan tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang akhirnya memberikan penjelasan. Menurutnya, situasi yang terjadi sebenarnya tidak sesederhana seperti yang terlihat dari luar. Ia mengungkapkan bahwa Ruben Onsu bukan tidak ingin bertemu dengan anak-anaknya, namun ada beberapa hal yang membuat pertemuan tersebut tidak bisa dilakukan secara spontan. Ia menyebut bahwa Ruben Onsu harus melalui proses tertentu sebelum dapat menemui kedua buah hatinya. Jadi Ruben bilang, Bang, aku kalau mau ketemu anak itu ada birokrasi gitu loh. Tapi ini nggak mungkin saya ungkapkan, orang-orang nggak tahu, selalu berpikir gampang, kenapa nggak dihubungi? Kenapa nggak didatangi rumahnya? Loh, nggak seperti itu, gitu loh. Kalau misalnya datang ke rumahnya terus tiba-tiba dibilang nggak ada, seperti apa? Yang nemuin security seperti apa? Jangan jadi nggak segampang itu, gitu loh. Andai kan segampang itu, pasti nggak akan ada kondisi yang seperti ini. Kan nggak perlu ditunjukkan oleh Ruben, kan nggak perlu ditunjukkan. Ada orang yang kayak gitu kan, di depan rumahnya berdiri, di videoin berdiri biar kelihatan, oh dia baik nih nunggu anaknya, gitu. Ada kan seperti itu kan? Oh, gua nih, nengok nih, gua berkorban loh, gua nunggu di depan rumah. Padahal hanya untuk satu tayangan misalnya atau Ruben nggak mau hal yang seperti itu, tapi yakinlah semua hal pasti sudah dicoba oleh Ruben dan Ruben mentok. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga memberikan klarifikasi soal kabar dugaan rumah yang pernah di tempat Sarwenda akan dilelang. Berawal dari Sarwenda yang meminta Ruben Onsu memesan tiket Blackpink. Setelah itu muncullah pertanyaan dari Sarwenda yang menanyakan soal rumah tersebut akan dilelang. Berdasarkan hal tersebut, Minola Sebayang pun menduga Sarwenda sudah memakai kata-kata lelang tersebut dari tahun 2025. Bahkan ia mengatakan perkataan tersebut dipakai Sarwenda untuk menjatuhkan mental Ruben Onsu. Itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, Ruben jawab, ya duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat di sini berulang-ulang dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama. Pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben, untuk menjatuhkan mental Ruben gitu loh.
kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rubah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah 1 tiket di row yang sama. Nah, andaikan di Oktober 2025 seperti apa yang disampaikan oleh S, rumah itu mau dilelang, pasti sekarang sudah dilelang dong. Betul ya? Udah bertahun. Tapi tetap saja baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, dia menggunakan kata-kata lelang ini untuk menjatuhkan nama baik Ruben dan mental Ruben. Karena kan sebenarnya kan ini kan nggak perlu diumbar ke masyarakat. Ujungnya hanya minta ketemu anak, kok jadinya melebar kemana-mana kan gitu. Minola Sebayang juga turut memberikan penjelasan terkait isu keterlambatan pembayaran selama kurang lebih 1 bulan. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi ketika pekerjaan Ruben Onsu pada saat itu belum berjalan stabil. Ia menyebut adanya tunggakan bukan berarti menunjukkan bahwa pihak Ruben Onsu tidak memiliki tanggung jawab, melainkan berkaitan dengan situasi pekerjaan yang sedang mengalami ketidakpastian. Selain menjelaskan mengenai adanya tunggakan tersebut, Minola Sebayang juga menyoroti keputusan Sarwenda yang disebut memilih pindah rumah karena adanya kabar mengenai lelang. Minola Sebayang pun mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut, terutama jika membuat Sarwenda merasa khawatir. Dari pertanyaan, maaf ini rumah mau dilelang, kan tanda tanya nih, ya. Nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu, tapi kemudian Ruben menjelaskan, ya. Bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan, jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya, aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan, berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan. Ya, terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Ya, bukan hanya bayar bank yang 379 itu, tapi juga bayar bulanannya S yang diminta selalu bertambah-tambah yang akhirnya sampai 200 jutaan itu, ya. Nah, jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Nah, kalau sekarang dia mengatakan saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang. Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Agar artinya itu kita jangan lagi membahas masalah lelang-lelang itu, karena lelang-lelang ini sesuatu yang sudah menjadi bahannya dia kalau merasa bahwa ada hal-hal yang kemauannya dia itu menurut Ruben tidak dipenuhi. Termasuk apa itu yang menurut dia tidak dipenuhi? Cari tambahan tiket satu lagi di row yang sama. Di sisi lain, pakar hukum Herdian turut memberikan pandangannya terkait persoalan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurutnya, dalam setiap perkara keluarga yang berkaitan dengan anak, aspek hukum tidak hanya melihat hubungan antara kedua orang tua, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kepentingan terbaik bagi anak. Herdian menjelaskan bahwa keputusan mengenai hak asuh anak nantinya akan menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai berdasarkan berbagai pertimbangan hukum. Hakim tidak akan menilai seseorang atau salah satu orang tua yang bersikap kekanak-kanakan. Dia harus bersikap dewasa. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang Perkawinan Jungto, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diutamakan adalah kepentingan anak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, untuk kedua belah pihak antara ayah dan ibunya ketika bertikai untuk memperebutkan hak asuh anak,
bukan yang paling banyak rekaman medsosnya yang akan dinilai itu yang menjadi yang bisa diberikan hak asuhnya, bukan. Tapi yang cukup dewasa dan melindungi kepentingan dan hak-hak anak itu dibandingkan dengan ego masing-masing dan kepentingan dari orang tua. Pihak mana yang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih memungkinkan untuk memegang hak asuh, itu nanti hakim akan memutus secara arif bijaksana. Selain sebut rumah akan dilelang, kuasa hukum Sarwenda juga ungkap kalau Sarwenda sanggupi untuk nafkah kedua anaknya. Lantas seperti apa penjelasannya? Dan bagaimana juga kuasa hukum Sarwenda melihat perihal tersebut? Sarwenda melalui kuasa hukumnya kembali memberikan penjelasan terkait persoalan nafkah anak. Dalam keterangannya, Chris Samsiwu menegaskan bahwa kliennya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini Sarwenda tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Ia disebut mampu memberikan perhatian, kasih sayang, serta memenuhi berbagai kebutuhan kedua buah hatinya. Terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga. Sebelumnya, Sarwenda juga sempat memberikan klarifikasi mengenai keputusannya untuk pindah rumah bersama anak-anaknya. Kepindahan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait alasan di balik langkah yang diambil oleh Sarwenda. Dalam keterangannya, Sarwenda mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama dirinya memilih pindah rumah adalah untuk menciptakan suasana yang lebih tenang, nyaman, dan damai bagi anak-anaknya. Sebenarnya ini kan kita kesini buat hak asuh ya. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai, dan kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Prinsipnya bahwa rumah itu membuat anak-anak dan Bu Henda tidak nyaman dengan pemberitaan satu. Ya, yang kedua, rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya, klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin berjalan itu juga ditandatangani Gonogini, ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada
permasalahan di bank ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank yang nilainya cukup fantastis. Kepindahan Sarwenda dengan membawa kedua anaknya dari rumah mewah yang berada di Cilandak itu ternyata tidak diketahui oleh Ruben Onsu. Lantas, seperti apa host kondang ini menanggapinya? Ruben Onsu juga memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut dirinya sengaja mengganti nomor telepon sehingga sulit dihubungi. Menanggapi kabar tersebut, Ruben Onsu dengan tegas membantah adanya maksud tertentu di balik keputusan mengganti nomor kontak. Ia menjelaskan bahwa pergantian nomor telepon tersebut sudah diketahui oleh kedua anaknya. Sementara itu, saat disinggung mengenai rumah baru Sarwenda yang kini ditempati bersama anak-anak, Ruben Onsu mengaku belum mengetahui secara pasti alamat tempat tinggal mereka tersebut. Tadi benar nggak sih pihak ibunya WhatsApp tanggal 21 Juli 2026 tapi checklist 1 itu benar kok? Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Tapi itu, jadi harusnya bisa ngecek juga. Tapi kok memang kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. Tapi kok sendiri memang sudah mengetahui barunya kok. Belum dapat alamat barunya juga. Saya yakin pasti tempatnya. Kabarnya dia pindah juga untuk mencari suasana baru, ketenangan sama anak-anak gimana kok sampai tadi nangis juga nih. Semua dia lakukan demi ketenangan antara anak-anak. nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Wow. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.